Perkenalkan, saya Arif Sartono, Magister Manajemen. Saya adalah dosen tetap di program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Raharja Tangerang. Video ini saya susun sebagai pembuktian dalam rangka penilaian PDD UKJPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Sebelum saya menjelaskan tentang mata kuliah manajemen sains, terlebih dahulu izinkan saya untuk menggambarkan arti dari manajemen sains, yaitu sebuah ilmu yang menerapkan secara ilmiah perangkat dan model matematika untuk memecahkan masalah manajemen dalam rangka membantu manajer dan pimpinan serta pihak lain untuk membuat keputusan yang terbaik. Capaian pembelajaran lulusan atau JPL dari mata kuliah manajemen sains diharapkan kelak lulusan akan mempunyai sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan dan keahlian secara mandiri. Kemudian dia mempunyai keterampilan umum yang dapat dikerjakan oleh kinerja secara mandiri, termutu, dan terukur. Kemudian lulusan mempunyai keterampilan khusus dalam mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis informasi data. Serta lulusan juga akan mempunyai pengetahuan dalam bidang bisnis dan manajemen dalam menerapkan sistem informasi pada organisasi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK diharapkan lulusan dapat memahami model, khususnya model matematika dan linear programming, serta mampu melakukan optimasi dengan menggunakan model linear programming dengan cara grafis atau secara simplex. Kemampuan yang lain adalah mahasiswa diharapkan memahami penyelesaian masalah-masalah dengan menggunakan metode transportasi dan mampu menyelesaikan masalah-masalah penugasan, memahami metode network planning, serta memenuhi permasalahan atau memahami permasalahan inventory dengan model persediaan EOQ atau Economic Order Quantity. Dalam menyampaikan deskripsi perkuliahan ini, saya menggunakan metode pendekatan DIA atau lebih singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode delivery memberikan saya arahan bagaimana bahan-bahan dipersiapkan dan penggunaan proses-proses yang paling efektif untuk mendeliverkan materi ajar agar lebih masuk dan mengena ke mahasiswa. Pendekatan interaksi memberikan arah kepada saya tentang bagaimana saya menjalin interaksi dengan peserta didik agar diperoleh komunikasi yang efektif dalam proses belajar mengajar. Adanya kelas edu yang ada dalam sistem Universitas Raharja membantu saya berinteraksi dalam proses belajar, seperti saya menyiapkan bahan ajar, menyiapkan tugas-tugas mandiri yang akan diberikan pada mahasiswa, dan soal UTS, UAS. Kemudian adanya fasilitas chat yang ada dalam kelas edu akan memberikan interaksi secara langsung dalam menyelesaikan masalah-masalah atau case-case yang ada dalam proses belajar. Tools yang sering saya pakai dalam masa pandemi ini yaitu adalah Zoom, Google Meet, serta penggunaan WA atau WA Group untuk menginformasikan semua kegiatan selama proses belajar mengajar. Setelah ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran secara real menggunakan platform Google Meet yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Untuk malam ini kita akan bahas tentang linear programming atau pemrograman linear, yaitu perukusan model dan solusi grafis. Untuk pemrograman linear sebenarnya ada dua, yaitu pemrograman linear dengan solusi grafis. Dan ada juga pemrograman linear dengan metode simplex. Ya, tentang apa itu yang disebut dengan pemrograman linear. Kita lihat di slide kedua. Slide kedua kita akan bahas tentang apa pemrograman linear. Pemrograman linear adalah metode matematika dalam mengalokasikan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan tunggal seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Kita akan belajar ke arah maaf. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita masuk ke tadi saya ulangi sedikit. Jadi dipakai di saat apa kita mau mengoptimalkan atau melaksanakan kegiatan linear programming. Jadi kalau misalnya ada kasus tentang fungsi linear yang jelas dia mempunyai batasan, ya tadi batasannya misalkan ada batasan modal, ada batasan bahan baku, kemudian ada kapasitas mesin. Jadi seperti juga misalkan kalau ada batasan waktu dan tenaga, ya kita akan manfaatkan pemrograman linear di situ. Kemudian pemrograman linear itu ada 3 langkah. Ya, 3 langkah ini kita gunakan
awal dari sebelum kita masuk ke pemrograman linear. Jadi yang pertama kita harus tahu juga masalahnya, masalah yang harus diidentifikasi. Kemudian yang kedua adalah masalah yang tidak terstruktur. Ya, masalah yang tidak terstruktur itu harus dirumuskan sebagai model matematis. Jadi model matematis itu untuk masalah yang tidak terstruktur. Nah, ini akan menjadi satu variabel. Kemudian model yang harus dipecahkan. Nah, model yang harus dipecahkan, yang jelas ya. Nanti kalau kita menyelesaikan masalah pemrograman linear, itu kita harus membuat model dulu. Model dulu baru kita akan pecahkan. Jadi ada tentang 3 langkah. Baru kita akan merumuskan model. Jadi di poin yang ketiga, kita bagaimana membuat atau merumuskan model. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus mengetahui komponen model. Ya, komponen model itu yang pertama adalah variabel-variabel keputusan, kemudian fungsi tujuannya bagaimana atau seperti apa, kemudian kendala dari model atau variabel dari keputusan dan parameternya. Jadi perumusan model itu ada komponen-komponen yang harus diperhatikan. Ya, kemudian ada dompet. Perusahaan tersebut mempunyai batasan atau kendala. Dia hanya mempunyai ketersediaan misalkan jam kerja dari buruhnya 240 jam kerja. 240 jam kerja, kemudian bahan bakunya hanya tersedia sekitar 400. Jadi bagaimana kita mengkombinasikan antara jam kerja yang 240 dengan bahan mentah yang 400 kg. Menghasilkan 3 produk. 3 produk itu sepatu, tas, dan dompet. Nah, dari situ kita membuat komponen modelnya dulu. Jadi komponen model seperti tahap yang pertama, tahap yang kedua itu komponen model yang untuk X1, X2, dan X3. Di sini X1 kita jadikan sebagai sepatu, X2 sebagai tas, kemudian X3 adalah dompet. Selanjutnya, setelah komponen model kita menentukan tujuan atau fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan di sini kita memaksimalkan untuk harga sepatu berapa, terus dompet berapa, sama tas berapa. Ini dikalikan dengan untuk komponen tadi. Jadi 3X1, 5X2, dan 2X3. Ini untuk memaksimalkan atau meminimalkan hubungan linearnya. Jadi fungsi tujuan itu ke arah sana. Setelah itu kita menentukan kendala model. Kendala modelnya di sini adalah kendala buruh, kendala bahan mentah, dan negatif constraint. Jadi di sini ada kendala buruhnya, bisa dilihat di modelnya di sini. Ya, kendala bahan mentah juga terlihat di sini. Di sini buruhnya adalah paling maksimal atau sama dengan 240, dan untuk bahan mentahnya adalah 400. Ada contoh kasus, ada perusahaan produsen meja dan kursi, ya, mempunyai proses perakitan ya 60 jam kerja, kemudian fungsi proses polesannya ada 48 jam. Dia menghasilkan meja 1, kemudian masing-masing 4 jam dan 2 jam. Nah, kita lihat di sini sampai terakhir ya, kita baca di sini untuk labanya itu ada meja 8 dolar dan untuk kursi 6 dolar. Nah, kalau kita buat ke dalam sebuah tabel akan seperti ini. Ya, katakan seperti ini, kita lihat ya, tabel seperti ini. Kemudian dilanjutkan setelah buat tabel, kita menentukan yang namanya langkah perumusan linear programming. Dia mendefinisikan variabel keputusan, mendefinisikan tujuan, mendefinisikan kendala-kendalanya. Nah, setelah itu variabel keputusan dibuat, ya. Setelah variabel keputusan dibuat, fungsi tujuan juga sudah dibuat di sini. Nanti akan dibuat dengan menggunakan pemrograman linear. Nah, mungkin kalian sudah pernah tahu yang namanya eliminasi ya, eliminasi, proses eliminasi dan substitusi. Akan dibuatkan grafik. Grafiknya akan seperti ini. Grafik untuk titik A, setelah ditemu untuk XY-nya, kemudian titik B-nya, dan untuk XY-nya juga, titik D-nya juga 0 sampai 12 ya, titik C-nya. Potongan ini adalah titik yang paling memenuhi atau sebagai titik penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya kalau di matematika, kalau himpunan penyelesaian di sini. Nanti kita masukkan nilai X dan Y-nya 12 dan 6 ke dalam persamaan awal. Dari persamaan awal ini nanti akan diketahui. Kita lihat di sini ya. Ada beberapa kesimpulan. Kesimpulan kalau kita masukkan untuk titik A, titik B, titik C, dan titik D, ternyata titik C ini akan menghasilkan laba terbesar. Laba besar sebanyak 132. Dan titik C adalah titik yang paling optimal. Sehingga pada saat kita mengambil keputusan membuat meja adalah dibuat sebanyak 12 buah dan 6 kursi. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita mengambil keputusan dengan menggunakan pemrograman linear, itu cari dulu kendalanya, kemudian dibuat fungsinya. Setelah fungsinya ternyata ternyata dia ada titik potongnya. Titik potong itu yang akan menjadi patokan bahwa itu adalah titik yang paling optimal. Kira-kira itu. Mungkin ada pertanyaan? Silakan.
oke, silakan. Siapa namanya? Contoh penggunaan linear program itu seperti apa, Pak? Apa saja, Pak? Apa, kenapa? Contoh. Contoh penggunaan linear program itu Oke. seperti apa? Apa saja, ya, Pak? Contoh penggunaan linear program. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan, misalkan ada manajer produksi. Manajer produksi mau mengoptimalkan bahan baku, misalkan bahan baku dengan tenaga kerja. Nah, bahan baku tenaga kerja, bagaimana mengoptimalkan bahan baku tersebut agar jadi lebih optimal dengan jumlah tenaga kerja atau jam kerja yang terbatas. Itu contoh untuk linear program. Mungkin yang lain silakan. Boleh Pak, saya mau bertanya Pak. Ya. Nama saya Dian Pak. Ya. Di dalam manajemen sains itu, fungsi dan kegunaannya itu apa sih Pak? Oke, terima kasih. Kegunaan fungsi manajemen sains ya, saya sedikit kasih gambaran. Jadi manajemen sains itu tidak hanya nanti kita belajar tentang linear programming ya, linear programming. Jadi contoh yang lain misalnya nanti di mata kuliah saya nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya ada metode transportasi, kemudian metode network planning, kemudian metode AOG atau economic ya atau persediaan ya. Itu sebetulnya ilmu-ilmu itu kan sudah ilmunya di ilmu apa namanya, nanti larinya ke efisiensi. Jadi kalau misalnya saya kasih gambaran ya, kalau misalkan saya mempunyai pabrik, kemudian pabrik itu punya gudang, pabriknya ada di Tangerang, gudangnya saya punya di Bekasi. Gudang Bekasi ini akan mengcover di seputar itu, misalkan ada di Cikarang, kemudian ada di Cikampek, sementara di Tangerang juga sudah ada Bekasi. Jadi untuk menampung, sementara kan untuk ekspansi produksi, ekspansi pemasaran dari produk yang kita punya itu bisa jadi mungkin ke arah Bogor. Dan untuk mengcover Bogor, itu mungkin yang paling efisien itu posisinya di mana? Efisien itu di cover oleh apa namanya gudang dari Tangerang atau dari Bekasi, ya. Jadi nanti terkait juga dengan biaya apa namanya, terkait juga dengan biaya transportasi. Jadi kalau semakin dekat dengan apa namanya si customer, jadi artinya nanti customer pun juga akan si perusahaan itu akan lebih menguntungkan, lebih untung ketika kalau misalnya kita memproduksi barang kemudian gudangnya dekat dengan customer, ya nanti akan lebih untung di situ. Jadi nggak cuma linear programming aja, ada terkait juga dengan manajemen tentang persediaan, ya tadi network planning, kemudian ada pemasaran juga kita belajar di sana. Nanti kita akan belajar juga tentang perencanaan pemasaran. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang sudah saya sampaikan bisa dipahami. Dan kita akan ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.